Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lisana Sitiya dengan NIM 26023032241. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan mencapai SGDS 6, yaitu tentang air bersih. Dengan judul Strategi Penyediaan Air Bersih Berkelanjutan, yang saya teliti yaitu Kabupaten Garut. Selanjutnya, di sini ada outline untuk penjelasan lebih lanjut. Yang pertama ada latar belakang, kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada temuan lapangan, yang keempat ada solusi, dan yang terakhir ada refleksi pribadi. Baik, yang pertama di sini ada latar belakang. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang penting untuk kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan. Namun, 20% penduduk Indonesia masih belum memiliki akses air bersih yang layak, menurut data BPS tahun 2022. Tantangan ini semakin terlihat di perkotaan padat seperti Jakarta, di mana infrastruktur air bersih tidak merata, sehingga masyarakat miskin harus mengandalkan air sumur atau membeli air dengan harga yang tinggi. Selain itu, pencemaran limbah domestik dan industri memperburuk kualitas air tanah. Urbanisasi pesat juga menambah tekanan pada distribusi air. Selanjutnya, dampak buruk dari keterbatasan air bersih meliputi peningkatan rasio penyakit, beban ekonomi, dan penurunan produktivitas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi berkelanjutan yang mencakup pengembangan infrastruktur, teknologi penyaringan, edukasi masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat guna mencapai target SGDS yang keenam. Yang kedua, ada rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, ada tantangan distribusi air bersih. Distribusi air bersih masih menjadi tantangan di beberapa wilayah di Indonesia yang disebabkan oleh infrastruktur yang tidak merata dan kurangnya investasi dalam sistem penyediaan air. Yang kedua, ada rendahnya kualitas air tanah. Yang Rendahnya kualitas air tanah di daerah perkotaan disebabkan oleh pencemaran dari limbah industri dan penggunaan pestisida yang berlebihan, yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, ada solusi untuk akses air bersih. Diperlakukan solusi yang berkelanjutan seperti peningkatan sistem pengolahan air dan program edukasi masyarakat untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat yang belum terlayani. Selanjutnya, di sini ada temuan lapangan di Kabupaten Garut. Kondisi sumber daya air di Kabupaten Garut memprihatinkan, dengan banjir yang sering terjadi di musim hujan dan kekeringan yang signifikan saat musim kemarau. Meski 75% penduduk telah mengakses air bersih dari PDAM, distribusinya masih belum mencukupi. Sementara, kualitas air tanah memburuk akibat penebangan hutan dan pencemaran limbah industri yang berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama pada anak-anak. Sumber air PDAM yang berasal dari sungai juga belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk di Kabupaten Garut. Selanjutnya, salah satu tantangan utama dalam penyediaan air bersih di Kabupaten Garut adalah kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan di pegunungan sekitar yang telah berlangsung selama 15-20 tahun terakhir. Hal ini berkontribusi pada penurunan ketersediaan air tanah dan kualitas air yang semakin memburuk. Selain itu, pencemaran yang diakibatkan oleh limbah industri yang tidak dikelola dengan baik semakin memperparah kondisi air. Dampak dari pencemaran ini dirasakan oleh masyarakat, terutama anak-anak yang mengalami masalah kesehatan seperti penyakit kulit akibat terpapar air sungai yang tercemar air limbah. Selanjutnya, ada solusi yang akan diterapkan, yaitu ada 3. Yang pertama, ada kerjasama antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur air bersih. Dengan melibatkan semua pihak, distribusi dan akses terhadap air bersih dapat dilakukan secara merata, khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Yang kedua, ada pemanfaatan teknologi untuk akses air bersih, yaitu inovasi teknologi berfungsi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Teknologi baru dalam mengelola dan distribusi air dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada, sehingga lebih banyak orang dapat menikmati air bersih dengan mudah. Dan yang terakhir ada reboisasi sebagai langkah strategis. Reboisasi tidak hanya berfungsi untuk menambah jumlah pohon, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas tanah dan air.
Dengan melakukan reboisasi, kita dapat mengurangi risiko banjir dan meningkatkan ketersediaan air tanah. Contoh konkret yang akan dilakukan dari inisiatif ini adalah program penanaman 50.000 pohon di ruas jalan Kabupaten Garut yang bertujuan seperti yang telah dijelaskan tadi untuk memperbaiki kualitas tanah dan air. Selanjutnya ada refleksi dari hasil wawancara yang saya jalani menggambarkan kondisi yang sangat prihatin terkait pengolahan air di Kabupaten Garut, yang juga mencerminkan tantangan nasional dalam mengelola sumber daya air, keterbatasan air bersih, banjir saat musim hujan, dan kekeringan di musim kemarau menunjukkan dampak-dampak besar dari perubahan lingkungan, seperti gundulnya gunung yang sebelumnya menjadi penyimpanan air alami. Pencemaran akibat limbah industri turut memperburuk kualitas air yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi mengancam kesehatan masyarakat. Selanjutnya, wawancara ini juga memberikan harapan melalui langkah-langkah konkret seperti sinergi lintas sektor untuk inovasi teknologi dan perbaikan infrastruktur air bersih. Sebagai program reboisasi seperti penanaman pohon di Garut dengan edukasi masyarakat, kerjasama antar pemerintah dan swasta, serta perluasan skala aksi lingkungan, tantangan ini diyakini dapat diatasi. Hal ini mengingatkan kita terhadap pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga air dan lingkungan sebagai aset berharga untuk generasi mendatang. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.